bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti sekolah minggu. Kita memasuki pelajaran yang berjudul Kasih yang Menerima dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Selamat pagi juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kelas dewasa senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Silakan membuka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas pelajaran ini bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tahu dari kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, bahwa Yesus Kristus memiliki kasih yang menerima. Sekalipun orang-orang menyingkirkan orang yang berdosa, tetapi Yesus menerima mereka dan memperingati supaya tidak berbuat dosa lagi. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar bersama-sama tentang kasih yang menerima dari Tuhan Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat ada upaya dari beberapa orang untuk menyingkirkan orang yang mereka anggap layak untuk disingkirkan, yaitu seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ada contoh orang-orang yang disingkirkan dari masa ke masa. Yang pertama, misalnya waktu zaman Yesus hidup, itu orang yang berpenyakit menular akan disingkirkan dari masyarakat. Penyakit menular seperti kusta, mereka akan ditempatkan di luar kota dan tidak boleh masuk ke dalam kota. Karena waktu itu kusta dianggap penyakit menular yang mematikan. Lalu para pelaku kriminal, penjahat, itu mereka akan disingkirkan dari masyarakat. Dan juga ada orang yang disingkirkan dari masyarakat, yaitu perempuan yang berdosa, atau biasanya disebut oleh masyarakat saat itu seorang pelacur. Nah, ketika kita berbicara tentang seorang perempuan yang berdosa atau pelacur, apakah kita berpikir hanya wanita itu yang bersalah ketika
dilakukan praktek prostitusi. Saya membaca dari tempo.co hari Jumat 15 Mei 2015 mengenai undang-undang di Swedia yang berjudul Sex Purchase Law yang diterbitkan tahun 1999. Undang-undang ini mengatur bahwa lelaki yang memakai jasa penjajah seksual justru yang akan ditangkap, dan mereka di pengadilan akan dijatuhi denda, pekerjaan sosial, bahkan dimasukkan ke dalam penjara selama 1 tahun. Dan bagaimana dengan wanita penjajah seksual itu? Para wanita itu akan dibina, direhabilitasi, dan diberikan pelatihan serta pemberdayaan untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat ada hukum yang baik yang diterapkan di Swedia itu, Sex Purchase Law itu. Jadi tidak mempersalahkan hanya seorang perempuan, tetapi juga untuk pelaku prianya dikenakan hukuman yang bahkan lebih besar. Saya pikir itu hukum yang cukup adil. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 tadi, kita perhatikan ada ketidakadilan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat membawa seorang perempuan yang mereka katakan kedapatan berbuat zina kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin menyingkirkan si perempuan, dan juga mereka punya tujuan untuk menyalahkan Yesus kalau Yesus memberikan pendapat tentang permohonan mereka. Pelajaran kita yang berjudul Kasih yang Menerima dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saya ingin membaginya dalam 3 kebenaran. Yang pertama, orang yang tersingkirkan dan akibat yang harus ditanggungnya. Kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 5 dan kita akan membacanya bersama-sama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Nah, kisah ini terjadi di bait Allah. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Yesus. Dan ada permintaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan itu di hadapan Yesus. Kita perlu melihat, hukum Yahudi saat itu memandang perzinahan adalah kejahatan yang serius. Kenapa? Karena ada ajaran para rabi yang mengatakan orang Yahudi lebih baik mati daripada melakukan penyembahan berhala, pembunuhan, dan perzinahan. Jadi perzinahan itu termasuk 3 dosa yang terbesar menurut orang Yahudi dan patut untuk mendapatkan kematian bagi para pelakunya. Menurut kitab Taurat, Imamat 20 ayat 10, sesungguhnya dikatakan laki-laki dan perempuan yang berbuat zina itu harus dihukum mati. Jadi kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina, keduanya harus dihukum mati. Kitab Misnah, yaitu kitab hukum orang Yahudi, mengulangi bahwa kematian melalui lemparan batu adalah hukuman bagi gadis yang telah bertunangan yang melakukan perzinahan dengan laki-laki yang bukan pasangannya. Dan yang menarik dikatakan bahwa perempuan yang sudah bertunangan itu disebut sebagai istri
Jadi sudah resmi ya dalam sebutan, meskipun belum hidup sebagai layaknya suami istri. Dan kalau perempuan yang bertunangan itu melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan pasangannya, maka keduanya, perempuan itu dan laki-laki yang berbuat bersama dengan dia, itu akan dijatuhi hukuman mati dengan cara dilempar oleh batu. Pendapat ini senada dengan Ulangan 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah, rupanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta supaya hukum mati itu dilakukan ketika mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina di hadapan Yesus. Jadi jelas bahwa perempuan yang kedapatan berbuat zina itu menjadi orang yang tersingkirkan, dan dia harus menanggung akibat dari perbuatannya yang membuat orang lain menyingkirkan dia, yaitu hukuman mati. Tetapi hukuman mati ini diperlakukan dengan tidak adil, karena laki-laki yang berbuat zina dengan perempuan itu, apakah ada dibawa juga? Rupanya firman Tuhan mengatakan tidak ada laki-laki itu dibawa bersama dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kedapatan ya, tertangkap basah berbuat zina. Jadi dua-duanya harusnya dibawa dan dijatuhi hukuman yang sama, hukuman mati, kalau mereka menuntut hal itu untuk dilakukan oleh Yesus. Nah, kita melihat di sini orang yang tersingkirkan dan akibat yang harus ditanggungnya, hukuman yang bisa membawanya kepada kematian. Pelajaran kasih yang menerima, kita melihat kebenaran yang kedua dari Yohanes 8 ayat 6. Di situ kita mendapatkan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ingin disingkirkan dengan cara menjatuhkannya melalui jebakan. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara pernah menjebak burung? Kita akan memakai perangkap burung yang ditegakkan dengan sebuah kayu yang telah diikat dengan tali, kemudian ditaruh makanan di dalam sangkar burung yang sudah terbuka itu. Nah, kemudian ketika ada burung datang masuk ingin memakan makanan yang ada di dalam, segera kita akan menarik tali itu supaya kayu yang menyangga sangkar burung itu akan jatuh, dan sangkar burung itu memerangkap si burung yang sudah ada di dalam. Demikian juga sebenarnya yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ingin menjebak Yesus, menyingkirkan Yesus melalui perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka meminta Yesus untuk memutuskan hukuman bagi si perempuan tersebut. Jadi rupanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menyingkirkan Yesus dengan cara mencobainya, menjebaknya melalui si perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kalau Yesus mengiyakan untuk memberikan hukuman bagi si perempuan yang berbuat zina itu, maka Yesus yang mengajarkan tentang kasih terbukti tidak mampu mengasihi, dan ajaran Yesus menjadi sia-sia. Kalau Yesus juga mengiyakan untuk memberikan hukuman mati kepada si perempuan yang berdosa itu, maka orang-orang Farisi mempunyai fakta dan mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus tidaklah mengasihi orang-orang yang berdosa karena menjatuhi mereka dengan hukuman mati. Ini jelas jebakan yang berbahaya. Kalau Yesus juga mengiyakan untuk menyetujui permintaan mereka menjatuhi hukuman mati kepada si perempuan, maka mereka bisa membawa Yesus kepada penguasa Romawi. Karena saat itu tanah Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan penguasa ini yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman mati di tanah Israel.
Jadi Yesus kalau mengiyakan hukum mati, maka dia akan dibawa kepada penguasa Romawi. Jebakan, pintar sekali untuk menjatuhkan dan menyingkirkan Yesus. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak, jangan menghukum mati perempuan itu, ya, maka orang banyak itu akan diberitahu oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus melanggar hukum Taurat. Nah, apa yang dikatakan Alkitab? Ketika Yesus diminta untuk memutuskan keputusan hukuman bagi si perempuan, Alkitab mengatakan bahwa Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saya tertarik dengan perkataan menulis, karena dalam Alkitab bahasa Yunani, kata menulis itu dari kata grapo yang artinya sama seperti para penulis kitab di dalam perjanjian lama. Para penulis itu dikatakan menulis kata grapo untuk firman Tuhan yang terdapat di perjanjian lama. Nah, apakah Yesus sedang menulis seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Apakah Yesus menulis tentang dosa-dosa atau hukum-hukum yang lain? Kita tidak diberitahu di dalam Alkitab apa yang ditulis Yesus. Tetapi menarik sekali bahwa Yesus ingin disingkirkan dan cara menjatuhkannya melalui jebakan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak menghormati dan tidak mengasihi Yesus yang orang baik itu, dan perempuan yang kedapatan berbuat zina juga tidak dihormati oleh mereka. Bagian ketiga dari pelajaran kita, kasih yang menerima, kita akan melihat apa yang ditunjukkan Yesus dalam kasih-Nya yang menerima perempuan berdosa itu serta memintanya untuk tidak berbuat dosa kembali. Mari membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama dari kitab Injil Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. 2, 3. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Suatu kisah yang indah yang menunjukkan kepada kita kasih Yesus yang menerima perempuan berdosa yang tersingkirkan itu. Dan Yesus kemudian memintanya untuk tidak berbuat dosa kembali. Alangkah indahnya kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak menyingkirkan orang yang seperti perempuan ini, tetapi memberi nasihat kepadanya seperti yang telah Yesus lakukan kepada si perempuan berdosa itu. Jadi kita melihat ada beberapa perbuatan Yesus dari kitab Injil Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalau ada di antara mereka yang tidak berdosa, tidak punya hasrat untuk melakukan dosa, maka orang itu boleh bertindak sebagai yang pertama melemparkan batu kepada si perempuan yang kedapatan basah berbuat zina itu. Jadi tidak ada yang berani melakukan hal itu. Yang kedua, Yesus kembali menulis di tanah. Mungkin dalam kesedihan hatinya ketika Yesus melihat ada orang yang berusaha menyingkirkan orang lain, bahkan meminta sampai dijatuhi hukuman mati. Kita orang-orang jangan sampai memvonis orang lain untuk dijatuhi hukuman mati. Itu hanya orang-orang yang seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak suka kepada orang lain. Yang ketiga,
Setelah orang banyak itu pergi tanpa melempari si perempuan, maka Yesus mengajukan pertanyaan kepada perempuan. Yesus ingin menjalin suatu komunikasi dengan orang yang tersingkirkan, yang tidak dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak menanya, mereka tidak menaruh simpati kepada orang yang berusaha disingkirkan itu. Tapi Yesus menjalin komunikasi dengan perempuan itu. Dan Yesus bertanya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Itu yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengatakan kepada si perempuan itu, ketika perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan, Yesus mengatakan, aku juga tidak menghukum engkau. Apakah Yesus menyetujui dosa perempuan itu? Tidak. Tetapi Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang tersingkirkan. Buktinya bahwa Yesus tidak mengasihi dosa, Yesus mengatakan kepada si perempuan itu, pergilah sekarang dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi Yesus mengasihi orang yang berdosa, tapi tidak mengasihi dosa itu. Dan Yesus ingin orang berdosa tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang menerima si perempuan berdosa. Yesus mau mengampuni dan mengajarkan tindakan kasih, yaitu memberi perintah supaya si perempuan jangan berbuat dosa lagi. Bagi saya ini merupakan suatu tindakan yang penuh kasih, karena mengingatkan orang berdosa untuk tidak terus ada di dalam dosanya. Kalau kita tidak mengingatkan orang berdosa, maka kita tidak menunjukkan kasih kepadanya. Sambil juga kita menjaga diri kita untuk tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Yesus mengasihi saya dan saudara. Kalau kita berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan dan ingatlah perkataan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari kita diskusikan bersama-sama. Menarik, Bapak Ibu, saya senang ya, sepanjang minggu yang lalu pun ada banyak orang yang bertanya baik kepada Ibu Raymond maupun kepada saya. Jadi pelajaran kita ini bukan pelajaran yang hanya satu arah ya, tetapi rupanya dua arah. Sekalipun hanya disiarkan di YouTube, tapi kita bisa bertanya jawab setelah pelajaran ini selesai. Jadi bukan hanya satu arah ya. Sekali lagi saya senang atas partisipasi, kerinduan kita memperdalam kebenaran firman Tuhan. Kita diskusikan beberapa hal. Yang pertama, apakah bukti kasih Yesus kepada saya dan saudara yang juga merupakan orang yang berdosa? Penerapannya kepada kita ya. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa menjawab, memberikan argumentasi atau menanyakan hal ini juga. Kita diskusi bersama-sama setelah pelajaran selesai. Yang kedua, apakah ada perasaan malu dalam diri kita untuk datang kepada Yesus jika kita melakukan perbuatan berdosa? Ya, ketika berbuat berdosa, apakah kita malu kemudian datang kepada Yesus? Yang ketiga, yakinkah kita bahwa Yesus mengampuni dosa kita, padahal dosa itu membawa kita kepada kematian? Seperti si perempuan ya, dosa itu sebenarnya membawa kematian kepada dia. Tetapi kita melihat bahwa Yesus memiliki kasih yang menerimanya dan memberikan hidup bagi si perempuan tersebut. Yang keempat, bagaimanakah tindakan kita sebagai orang yang telah diterima oleh Yesus kembali? Bagaimana tindakan saya dan saudara? Jadi mari kita terus melakukan pendalaman Alkitab ini dengan bertanya jawab. Sejak diadakannya melalui YouTube pun, kita tidak searah, tapi bisa bertanya jawab. Saya senang sekali dan kita bisa terus melakukannya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih Bapak, karena kami boleh belajar dari firman Tuhan mengenai kasih yang menerima seperti yang sudah dilakukan oleh Kristus, menerima perempuan yang berdosa itu dan memberikan kasih-Nya dengan mengingatkan supaya tidak berbuat dosa lagi. Ini merupakan suatu kebenaran yang memberanikan kami juga datang kepadamu ketika kami berbuat dosa, karena kami punya Tuhan yang menerima kami dan mengampuni dosa kami dan mengasihi kami
untuk mengingatkan tidak berbuat dosa lagi. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih pasti